setiap undangan-undangan terkait soal rekonstruksi peristiwa seperti di 21-22 Mei, lalu juga ada di reformasi di korupsi dan lain sebagainya, itu tidak pernah membuahkan hasil yang memang sebenarnya menjadikan sebuah titik terang bagi masyarakat terkait soal situasi-situasi kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Maka memang ya kita menolak untuk hadir karena tidak pernah ada proses yang berujung baik di situ. Pertama kita lihat bahwa dari keterangan kepolisian di konferensi pers pertama itu berbeda dengan hasil dari rekonstruksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan di sini juga kami tidak melihat adanya misalkan barang-barang bukti ataupun bukti mobil yang menjadi TKP sebenarnya dari penembakan yang dilakukan oleh kepolisian itu. Apakah mobil tersebut memang disajikan dan diperlihatkan sebagai lokasi dari penembakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini. Okay. Lalu di awal dibilang bahwa ada 6 orang yang menjadi korban dari penembakan, namun tiba-tiba berubah lagi jadi 4 orang, lalu 2 orang tiba-tiba dibilang melarikan diri. Rekonstruksi ini kan sebetulnya kan merupakan menggabungkan puzzle-puzzle dari data yang ada. Polisi menginformasikan masih ada 4 yang buron. Soal 4 buron silakan tanya ke polisi karena itu bukan kewenangannya kami Komponas. Dari situ kami melihat rekonstruksi itu wajib dilakukan agar semakin menjadi terang. Sementara kita lihat pihak lain, Komnas HAM juga melakukan penyelidikan, kemudian nanti akan ada rekomendasi. Menurut kami Komponas, apa yang kami lihat nanti akan digabung dengan apa temuan-temuan Komnas HAM dan temuan yang lainnya akan semakin membuat kasus ini lebih jelas. Tapi menurut Anda kewenangan itu dimiliki oleh kepolisian? Karena polisi melihat masih ada yang harus dibuat terang. Jadi itu harus dilakukan. Kalau itu nggak dilakukan, seperti menutup masalah ini. Nah, ada satu hal yang penting. Pasal 77 KUHP. Kalau pasal 77 itu adalah sebuah proses penuntutan yang berimplikasi penuntutan itu adalah berhulu dari penyelidikan dan penyidikan, itu tidak boleh dilakukan kalau tersangkanya sudah meninggal. Nah sekarang pertanyaan yang besarnya, tanda tanya besar, ini siapa tersangkanya? Yang 6. Yang 6 sudah meninggal. Tidak boleh ada proses hukum terhadap yang 6 itu kembali. Jadi kalau itu dilakukan, ini pelanggaran terhadap norma hukum. Kalau menurut saya pelaku ini kan ada 3 klasifikasi. Ada pelaku yang langsung di lapangan, yang disebut dader. Kemudian yang turut serta, dan ada aktor intelektual. Jadi ini kalau berbicara pelaku tidak harus yang ada di TKP, tetapi yang di luar TKP pun juga bisa dilakukan. Karena kenapa? Karena di sini ditemukan pistol. Tadi dikatakan bahwa pistol ini barang mahal. Dari mana sebetulnya asal muasal pistol itu sendiri? Nah ini mungkin yang menjadikan kenapa Polri tetap melakukan penyidikan. Ya kalau masalah kejanggalan-kejanggalan di dalam rekonstruksi ini kami belum melihat secara jelas karena saya ada di luar. Karena rekonstruksi ini pun juga bisa saja setiap saat berubah. Jadi kalau berubah-ubah itu karena ditemukan nopum baru yang mengharuskan berubah.